Bayangkara FC yang lagi-lagi belum meraih kemenangan padahal dia sebagai pemuncak klasemen sementara Liga 1 BRI harus berhadapan dengan PSIS Semarang yang baru saja meraih kemenangan dari PSM Makassar. Ya, menangnya cukup tipis, yaitu di angka 1-0. Nah, bagaimana peluang dari dua klub ini akan kami bahas di Fometic Channel bersama saya Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Nah, pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Jumat, tepatnya tanggal 26 November 2021 jam 8.30 malam. Kalau kita melihat performa dari masing-masing klub ini di 5 pertandingan mereka terakhir, memang Bayangkara FC saat ini performanya sedikit menurun ya. Apalagi ditambah dengan kartu merahnya striker mereka yaitu Duasel. Sepertinya memang lini serangnya Bayangkara FC cukup menurun ya. Buktinya di pertandingan terakhir ketika melawan PSS Sleman, Bayangkara FC tidak berhasil mencetak gol dan akhirnya skornya imbang dengan angka 0-0. Dari 5 pertandingan mereka terakhir ya, pertandingan terakhir dia seri 0-0, sebelumnya juga kalah dari Persita Tangerang, walaupun sebelumnya memang 3 pertandingan terakhir mereka menang 3 kali ya. Nah, bagaimana dengan PSIS Semarang? Di pertandingan terakhir memang PSIS Semarang berhasil meraih kemenangan atas PSM Makassar dengan skor 1-0. Padahal sebenarnya di 4 pertandingan mereka terakhir mereka belum meraih kemenangan sama sekali dan bahkan sempat menderita kekalahan sebanyak 2 kali. Ya, kalau kita melihat klasemen sementara Liga 1, memang saat ini Bayangkara FC berada di peringkat pertama dengan poin 29. Dari 13 kali pertandingan, mereka berhasil menang 9 kali, seri 2 kali dan kalah 2 kali. Nah, PSIS Semarang saat ini menduduki posisi 4 klasemen sementara. Dari 13 pertandingan, menang 6 kali, seri 5 kali, kalah 2 kali dengan poin 23. Terpaut cukup jauh ya, beda selisih 6 angka dengan Bayangkara FC. Kalau kita melihat insight-nya, memang saat ini Bayangkara FC sedikit lebih produktif ya, tapi memang di 2 pertandingan terakhir mereka agak kurang produktivitasnya kalau menurut kami, karena ya salah satu strikernya memang terkena kartu merah jadi belum bisa bermain. Nah, untuk Bayangkara FC sudah mencetak 6 gol dari 5 pertandingan mereka, sedangkan PSIS Semarang itu hanya bisa mencetak 3 gol dari 5 pertandingannya mereka. Kalau berdasarkan head to head dari total 4 pertemuannya mereka terakhir, memang Bayangkara FC unggul dibandingkan dengan PSIS Semarang. Mereka berhasil menang 2 kali, seri 2 kali, dan PSIS Semarang sama sekali belum pernah menang dari Bayangkara FC. Pertemuan mereka terakhir sudah cukup lama, yaitu di tahun 2019. Kala itu Bayangkara FC menang 3-2 ya. Nah, kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini, sebenarnya PSIS Semarang tidak terlalu jelek ya secara produktivitas, karena dia berhasil mencetak 1,23 gol per pertandingan, sedangkan Bayangkara FC 1,38 gol per pertandingan. Tapi memang saat ini mereka cukup jelek di 4 pertandingan mereka terakhir ya, yang mereka tidak bisa berhasil meraih kemenangan ya, memanfaatkan peluang yang ada. Ya mungkin ini satu titik baliknya dari PSIS kali ya, karena mereka berhasil menang dari PSM Makassar. Nah, dalam hal kebobolan sebenarnya 2 klub ini masing-masing cukup kuat kalau menurut kami, karena angkanya masih di bawah 1. Untuk Bayangkara FC di angka 0,77 gol per pertandingan, sedangkan PSIS itu di angka 0,69 gol per pertandingan, bahkan lebih kuat dari Bayangkara FC. Sepertinya memang pertahanan PSIS kali ini cukup bagus ya ketika mereka melawan PSM Makassar. PSM Makassar yang mempunyai lini serang yang cukup bagus, kalau menurut kami tidak berhasil menjebol gawangnya PSIS Semarang. Nah, kalau kita melihat situasi tadi, sepertinya 2 klub ini sama-sama kuat kalau menurut kami, walaupun mungkin Bayangkara FC sedikit berada di atas PSIS Semarang. Tapi memang saat ini Bayangkara FC lini serangnya ya bisa dibilang tidak terlalu tajam lah, karena kehilangan pemain dengan kartu merahnya si Duasel. Akhirnya Bayangkara FC kemarin di pertandingan kemarin agak kesusahan ketika harus mencetak gol di gawang PSS Sleman. Nah, pertandingan kali ini juga dia masih belum bisa bermain karena terkena kartu merah, jadi 2 kali pertandingan hukumannya. Dan kalau menurut kami PSIS sepertinya akan berhasil meraih poin untuk kali ini ya, setidaknya minimal mereka berhasil menahan seri Bayangkara FC. Nah, ketika mereka berhasil memanfaatkan kesempatan ketika mereka melawan PSM Makassar ya, karena memang bisa dibilang PSIS sekarang lini pertahanannya cukup bagus ya, secara statistik pun hanya di angka 0,66 gol per pertandingan kebobolan. Ya, kemungkinan besar PSIS untuk meraih poin penuh pun juga masih memungkinkan, karena memang kondisinya ya lini serangnya Bayangkara FC agak menurun lah sepertinya. Jadi kemungkinan besar
PSIS entah menang atau PSIS juga bisa seri. Nah, jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Maju sepak bola Indonesia. Adios.